Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di arena edukasi, tempat dimana kita bisa menambah wawasan dan mencari hiburan. Kali ini kita akan obrolin tentang salah satu Varanus, salah satu kekayaan asli Indonesia ya, Varanus jobiensis. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum lihat unboxing ketika Jobi ini pertama kali datang, bisa dicek di linknya ada di atas ini ya, teman-teman bisa lihat dulu bagaimana Varanus jobiensis ini pertama kali kita unboxing live, tanpa settingan, tanpa editan. Kali ini kita akan obrolin tentang Varanus jobiensis ini ya. Ini salah satu kadal asli dari Indonesia bagian timur ya, setara Papua atau yang dulu Irian Jaya. Varanus jobiensis ini adalah termasuk Indicus kompleks, jadi hewan atau kadal atau satwa yang tidak dilindungi ya, jadi aman untuk teman-teman pelihara, jadi tidak dilindungi, jadi ketika ikut kontes pun juga lebih aman, ketika melihara pun kita lebih aman, seperti ya. Sedikit curhat, sebelumnya kami itu ingin melihara Melinus ya, yang videonya ada di situ. Melinusnya cukup lemot, cukup bagus itu ya. Nah, tapi saya karena Melinus itu termasuk salah satu hewan asli Indonesia juga yang dilindungi, seperti halnya komodo, Indicus, similis dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi untuk jobiensis ini tidak seperti itu. Nah, sebelum kita obrolin masuk ke Jobi sendiri, teman-teman, sedikit tips dari kami untuk membeli hewan atau membeli reptil atau membeli apapun itu yang online ya, yang kita tidak COD, tidak datang ke tempat penjualnya langsung. Saran kami gunakan Rekber. Kita sekarang review nih bagaimana biawak atau Varanus jobiensis ini. Sebenarnya Varanus jobiensis ini karakternya dia biawak pohon, jadi karakternya berbeda dengan biawak di tempat kita, biawak Jawa maksudnya ya, dengan Varanus Salvator yang Jawa atau yang Sumatera atau yang Sumbawa, itu biasanya karakternya dia biawak air ya, dia biasanya jauh lebih tenang daripada Varanus jobiensis. Tapi dari tadi kita ngobrol ya, ada beberapa menit, dia masih anteng. Karakternya bagus ini gitu ya. Dan Varanus jobiensis ini ya, karena biawak pohon sehingga dia karakternya lebih banyak gerak, seperti Melinus sebenarnya. Nah, teman-teman kalau belum pernah melihara biawak atau belum punya banyak pengalaman memelihara biawak, tips dari kami, satu, pilih jenis biawak yang karakternya lebih mudah, atau teman-teman paling enak itu sebenarnya biawak Jawa itu ya jenisnya, atau biawak Sumatera boleh, atau Sumbawa boleh. Yang kedua, cari size yang lebih aman, size yang lebih besar, jangan baby itu sangat rentan terhadap pilek. Kalau kita telah jemur, kalau kita nggak pakai lampu dan sebagainya, itu akan rentan sekali dengan pilek. Jadi itu tips dari kami kalau teman-teman mau milih biawak. Tapi kalau teman-teman udah sering main biawak, udah pernah ya melihara biawak lama sampai besar, ingin coba dari Jawa, pengen apa, mungkin bisa nih salah satunya jobiensis ini ya. Nah, ini warnanya juga kalau digerakkan dikit emang dia gitu. Review itu tidak tepat jika tidak kita detail membahas dari ujung kepala sampai ujung ekor. Jadi memang biawak ini punya motif seperti ini ya, punya garis-garis. Itu ada bintik-bintik kuning, ada garis-garis hitam di punggungnya. Kepalanya motifnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri, masih didominasi oleh bintik-bintik ini kuning bercampur ke hijau-hijauan seperti itu teman-teman ya. Dan juga di bagian lehernya itu kemerah-merahan, bagian lehernya kemerah-kemerahan. Di kakinya, di kaki depan, kaki belakang, apalagi mau mendekati ekor, itu batik atau bintik-bintik kuningnya akan semakin cakep teman-teman. Nah ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di kakinya mulai sudah ada bintik-bintik biru.
Nah, ekornya semakin biru, biru, biru. Nah, nih. Jadi motif ekornya ini memang biru. Jadi teman-teman pasti bisa kan membedakan atau sangat terlihat berbeda ya dengan biawak Jawa yang biasa ada di sungai-sungai, ada di selokan mungkin, atau mungkin pernah masuk ke rumah teman-teman juga, itu biawak Jawa. Atau pernah juga kami review ya yang tips mengobati biawak pilek, itu juga biawak Jawa. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk biawak Jobi ini harusnya setting kandangnya baiknya memang di ada pohon-pohon atau mungkin atau ranting, bukan ranting yang besar tuh namanya apa ya? Sehingga dia bisa leluasa ya, penting kandangnya itu luas. Tapi karena kami ya doakan semoga segera ada rezeki membuatkan dia kandang yang manis. Nah, ini kemarin ada salah satu komenan ketika kami live, ada komenan di video sebelumnya itu tentang nama. Ya, kami ambil deh, kami apresiasi buat teman-teman yang ikut menyumbangkan nama, namanya Faju katanya ya, Varanus jobiensis gitu ya. Kami sebenarnya ada gambaran nama, tapi sebagai apresiasi kami buat yang sudah ikut berkomentar memberikan nama, terima kasih Mas yang di sini tadi ya. Kami beri nama ini sesuai request Anda ya, kita kasih nama Faju. Nah, kami sih naruhnya di box ya, box kontainer seperti itu, atasnya yang diberi sirkulasi udara yang cukup banyak gitu supaya tidak terlalu lembab, dan juga setiap pagi dijemur. Nah, ini setiap pagi dijemur, diberi air supaya tidak dehidrasi. Dia cukup lama juga hobi menjemurnya seperti itu ya. Jadi tips buat teman-teman, memang kalau untuk punya hewan peliharaan yang paling diperhatikan yang pertama adalah waktu. Ya, waktunya teman-teman pastikan teman-teman ada waktu luang untuk pelihara, untuk memberi makan, lihat bagaimana kesehatan dia dan sebagainya. Itu ya, sebelum ke uang, sebelum beli, cek dulu bagaimana waktu teman-teman. Nah, kembali ke Jobi ini tadi. Jobi ini sebenarnya beberapa lokalitasnya cukup banyak ya, para jobiensis. Tapi katanya sih kata seller sebelumnya ini lokality atau jenis Kalopo gitu ya. Yang warnanya juga kalau Kalopo memang katanya jenis yang paling kuning gitu ya, warnanya paling cerah. Nah, doakan ya teman-teman, semoga nanti kecerahannya ya kalau ada pas kontes di Solo dan sekitarnya, kita cobalah daftarkan gitu ya, ikut berpartisipasi seperti itu. Nah, dia makanannya seperti sama biawak-biawak pada umumnya atau biawak-biawak yang lain, dia makannya daging, dan kemarin sudah kita coba daging sapi ya, daging kurban. Ada daging kurban kita coba di videonya itu, dan dia juga untungnya alhamdulillah mau, jadi makannya juga cukup lahap ya. Ini karakternya nih teman-teman, lihat nih, sangat nyenengin banget nih. Jadi buat teman-teman yang suka pelihara, mau coba pelihara jobiensis ini, bolehlah. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini memang malah tidur dia sepertinya. Lucu ya teman-teman. Nah, karakternya jinak seperti ini, tapi kita tetap perlu hati-hati ya. Dia tetap biawak, dia bukan boneka, dia reptil yang punya naluri yang kita harus tahu kapan dia kira-kira tidak suka dibandel, tidak nyaman, dan sebagainya. Kita harus tahu dari mana ya, dari sering-seringnya kita pelihara itu ya, sering-seringnya kita maaf keinjak sedikit ini tadi. Gimana nak, mau kemana? Nah, selanjutnya teman, ini memang jinak ya, semoga sih nggak gigit ya, harusnya nggak gigit ya dengan karakternya seperti ini. Nah, tapi yang paling seru kalau kami bilang itu kukunya juga nih teman-teman, seru kami bilang ini ya. Nih kukunya itu memang cukup tajam, jadi berbeda dengan biawak Jawa atau biawak yang lain gitu ya. Biawak Sumatera tadi misalnya berbeda dengan biawak Jawa, biawak pohon itu biasanya punya kuku yang jauh lebih tajam. Kenapa? Karena dia memang menggunakan cakarnya untuk memanjat di pohon. Nah, ini banyak ya, kelihatan nggak nih ya, di tangan-tangan kami itu udah banyak goresan-goresan yang dia lukis seperti itu. Tapi tipsnya bagaimana untuk kukunya itu, kalau teman-teman mau motong itu kan
Nah, sebentar, aduh mau kemana dia nih. Nah seperti ini mungkin dia sudah mulai tidak nyaman itu. Nah kita taruh di atas ya, kita taruh di atas karena dia pihak pohon, dia mungkin suka nangkring, tapi kok dia mau ke bawah nih. Nah kalau untuk kukunya teman-teman, nah teman-teman kalau misalnya apa namanya suka seni ya, mau dibiarkan tetap panjang kegores seperti di beberapa tangan kami itu, monggo, itu akan punya keseruan tersendiri ya kukunya itu. Tapi misalnya teman-teman terlalu sakit atau nggak nyaman, kukunya itu bisa dikurangi ketajamannya. Nah salah satu tips dari kami biasanya kami taruh di jalan ya, kebetulan kan depan rumah sampai rumah kan jalan aspal, itu kita tarik sedikit seret gitu ya. Karena kalau dipotong dengan pemotong kuku ya itu sebenarnya juga bisa, tapi resikonya jauh lebih besar. Kalau kita karena biawak kan nggak mungkin duduk manis gitu ya, anteng dipotong kukunya, kan nggak seperti itu. Di biawak ini akan terus, dia akan bergerak, akan nggak nyaman ketika kita motong kuku. Nah, ketika dipotong dengan pemotong kuku, nah takutnya itu kalau kebablasan kukunya, bisa potongnya bisa kebablasan, itu parah, bisa jadi minus ya, akan bisa tumbuh, ya, potong sampai jarinya dan sebagainya, itu bahaya. Nah sebenarnya bisa juga dengan rokok atau obat nyamuk batang, teman-teman ya. Dulu ada obat nyamuk tuh ya, disumat, terus harusnya berdua sih, satu ada yang megang, satu ada yang nyelomot ke gitu ya, atau ini ya, ngasih di kuku-kukunya itu tadi. Nah seperti itu, jadi biar kukunya tak temen. Tuh tips juga untuk biar cakarnya tidak terlalu sakit ketika dihandle seperti ini. Ini tidak terlalu sakit karena kemarin sudah kami sore itu kami tarik itu ya, kami taruh di aspal, kami tarik seret pelan aja, dan insya Allah tidak membuat dia sakit atau enggak nyaman ya. Nah, itu kukunya kan tidak terlalu tajam, bisa mengurangi ketajamannya dan lebih aman itu, hingga lebih mudah dihandle. Itu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang Varanus joviensis, sama sih pemeliharanya ya. Terus apalagi yang mau kita bahas? Apa teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin? Makannya berapa kali sehari? Kalau untuk saya segini sih kemarin, kalau saya biasanya saya lihat perutnya, dan juga ketika handle gini teman-teman, pastikan dia sudah pup dulu. Jadi di video tadi sebelumnya ketika kami jemur dengan air ya, tunggu sampai dia nanti gerak-gerak, berarti dia udah gak nyaman. Setelah gerak, dia akan pup serut. Nah biasanya setiap pagi ketika dijemur seperti itu teman-teman, sehingga dia pup, kita bersihkan, kita buang airnya, kita mandikan lagi, baru kita handle seperti ini. Kita tidak khawatir untuk kepupan. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya kita melihara hewan ya, kalau misalnya dia pup ya enak apa-apa lah. Resiko udah melihara hewan. Kalau meliharanya boneka mungkin nggak akan. Ini biawak nggak bisa besar, berbeda dengan biawak Jawa, berbeda dengan biawak Sumatera. Ini biawak yang panjangnya atau ukurannya paling hanya berapa ya, 1,5 meteran mungkin ya. Berbeda dengan biawak Jawa yang ukurannya sangat besar gitu ya. Lebih banyak tentang hewan-hewan yang bisa menambah wawasan kita, bisa menjadikan kita semakin cinta akan salah satu juga ini kekayaan asli Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.